Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fatia Nur Rahma dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas dua pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah pemberontakan Andi Aziz, yang kedua pemberontakan Republik Maluku Selatan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemberontakan Andi Aziz. Sebelum itu, kalian tahu nggak siapa sih Andi Aziz itu? Andi Aziz lahir dari keluarga keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Ia lahir pada tanggal 9 September 1924. Andi Aziz adalah ajudan Presiden Negara Indonesia Timur, Sukowati, yang namanya jadi terkenal karena pemberontakannya bersama mantan KNIL di Makassar pada 5 April 1950, yang kita kenal dengan nama pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan. Yang pertama, tidak setuju pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, timbulnya pertentangan mengenai peleburan negara bagian Indonesia Timur (NIT) ke negara RI. Yang ketiga, ada perasaan curiga di kalangan mantan anggota KNIL yang disalurkan ke dalam APRIS. Jalannya pemberontakan. Pada 5 April 1950, gerombolan Andi Aziz mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting dan juga menawan seorang panglima teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel A.J. Mohoginata. Setelah menguasai Makassar, mereka mengultimatum pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka. Tuntutan pasukan pemberontakan Andi Aziz adalah agar pasukan TNI ditarik dari Makassar, agar negara Indonesia Timur dipertahankan, dan agar KNIL diberi wewenang atas keamanan di negara Indonesia Timur. Akhir dari pemberontakan. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut pada tanggal 8 April 1950. Ultimatum yang dilayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Aziz untuk melaporkan diri, sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Jakarta. Karena Andi Aziz tidak menggubris, maka pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan-pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950. Pada saat itu terjadilah pertempuran. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz akan datang ke Jakarta dengan janji Hamengkubuwana IX bahwa dia tidak akan ditangkap. Tapi saat Aziz datang ke Jakarta, dia langsung ditangkap. Setelah sidang, Andi Aziz dihukum 15 tahun penjara. Setelah membahas mengenai pemberontakan Andi Aziz, sekarang aku bakal membahas pemberontakan Republik Maluku Selatan, disingkat RMS. Latar belakang. Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur bernama Mr. Dr. Christian Robert Sumokil memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Sumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Respon pemerintah. Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah. Pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Tindakan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai.
J. Leimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS, tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah ini malah ditolak oleh Sumokil, sehingga pemerintah memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Akhir dari pemberontakan. Pada tanggal 12 Desember 1963, Sumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Sumokil dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya, pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia.